Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak kreatif di rumah? Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kandungan dan isi surat Al-Kafirun. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bu Vina. Dalam kesempatan kali ini, Bu Vina yang akan menemani anak kreatif di rumah untuk belajar. Nah, sebelumnya, Bu Vina ingin mengingatkan kepada anak-anak di rumah untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga untuk selalu memakai masker ketika anak-anak di rumah sedang berpergian. Nah, anak-anak kreatif, kalian rindu nggak sama sekolah? Kalau kalian rindu, tenang aja. Sekarang kalian bisa ketemu Bu Vina dan belajar bersama Bu Vina dalam rangka untuk belajar materi PAI kelas 6 yang akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak kreatif, kita ini kan hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi, kalian tahu nggak di dalam Al-Quran sebenarnya ada loh surat yang membahas tentang agama yang bukan selain agama kita. Agama di Indonesia itu ada 5 agama. Nah, salah satunya agama kita, Islam. Jadi di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun bahwa kita harus saling menghargai dan saling toleransi terhadap agama lain. Nah, anak-anak kreatif, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, anak kreatif, kita pertama-tama akan membaca dahulu surat Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terjemahannya saja. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamaku dan untukku agamaku. Nah, anak kreatif, sebelum kita membahas tentang kandungannya lebih dalam, Bu Vina akan menerangkan dulu tentang apa sih surat Al-Kafirun itu, dan itu tuh surat keberapa sih dalam Al-Quran. Nah, jadi surat Al-Kafirun itu berarti orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun merupakan surat nomor 109 di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Kafirun ini berjumlah 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat Al-Kafirun ini itu diturunkan di kota Mekah. Kalian tahu nggak tandanya surat Makkiyah itu apa? Biasanya surat Makkiyah itu merupakan surat-surat pendek. Nah, lalu surat Al-Kafirun ini turun setelah surat Al-Ma'un. Nah, jadi anak kreatif tahu nggak bahwa dulu kaum kafir Quraisy itu pernah membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Nah, mereka itu sebenarnya sangat tidak suka ketika Nabi Muhammad itu mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Jadi mereka itu melakukan beberapa upaya agar Nabi Muhammad itu dia tuh menyetujui kaum Quraisy agar menghentikan dakwahnya. Nah, beberapa upaya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, di antaranya yang pertama, kaum kafir Quraisy itu mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta yang sangat banyak. Tapi kalian pasti juga sudah menduga kan, Nabi Muhammad tidak mungkin tertarik dengan harta. Lalu yang kedua, kaum kafir Quraisy itu menawarkan suatu kesepakatan bahwa bagaimana kalau Nabi Muhammad menyembah berhalaku, dan bagaimana kalau aku ikut menyembah Tuhanmu. Nah, tentu kalian juga pasti sudah menduga kan bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin menyetujui hal itu. Akhirnya, Nabi Muhammad secara tegas menolak hal itu.
Nah, lalu setelah itu Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban dan sebagai penegas atas ditolaknya tawaran-tawaran dari kaum kafir Quraisy itu. Nah, jadi surat Al-Kafirun ini memiliki beberapa kandungan, diantaranya yaitu kita harus saling menghargai terhadap sesama, kita harus saling menghormati terhadap agama dan suku bangsa, dan yang paling utama dalam kandungan surat Al-Kafirun itu yaitu kita harus saling toleransi terhadap agama lain. Nah, anak kreatif, bagaimana ya cara menerapkan kandungan surat Al-Kafirun dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, Ibu kasih tahu nih, yang pertama, kita itu harus menghargai keragaman budaya, perbedaan agama, dan suku. Jadi, Indonesia kan terdapat beberapa suku-suku, dan diantaranya ada suku kita, ada suku Minang, Dayak, macam-macam. Nah, kita harus menghargai mereka dan kita harus menghormati budaya mereka walaupun mereka tidak sama seperti kita. Lalu kita juga harus menghormati agama-agama lain selain agama Islam seperti yang Ibu sudah katakan tadi. Lalu kita juga harus menghormati kebudayaan mereka. Jangan sampai kita menganggap mereka aneh atau bagaimanapun. Karena sebenarnya budaya di Indonesia itu ada beribu-ribu budaya. Nah, yang kedua, dengan sikap kita untuk saling toleransi. Bagaimana toleransi itu ya? Toleransi yaitu dengan menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Jadi contohnya nih, kita punya teman sekelas yang beragama Katolik. Nah, kalau mereka ingin melaksanakan ibadah mereka, kita juga tidak boleh lalu memberitahukan kepada mereka, kamu jangan begitu. Kita tidak boleh begitu, teman-teman. Kita harus saling menghormati dan menghargai mereka, seperti halnya mereka harus menghormati dan menghargai kita. Anak kreatif di rumah sudah tahu kan sekarang apa itu kandungan surat Al-Kafirun dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, Bu Vina juga mau memberi tugas kepada anak kreatif di rumah. Kalian coba tulis apa saja yang pernah kalian lakukan atau bagaimana sikap kalian ketika kalian mempunyai teman atau tetangga ataupun saudara yang agamanya berbeda dari kalian atau suku dan kebudayaannya berbeda dari kalian. Nah, nanti tugas itu dikirimkan atau dikumpulkan ke guru agama Islam kalian masing-masing ya. Nah, anak kreatif di rumah, sebelum Ibu Vina menutup video ini, Ibu ingin mengingatkan sedikit kepada kalian, jangan lupa untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketika kalian setelah melakukan aktivitas apapun, jangan lupa untuk mencuci tangan dan mengenakan masker ketika kalian berpergian keluar rumah. Oh iya, anak kreatif, jangan lupa ketika kalian menonton YouTube, kalian harus didampingi oleh orang tua kalian. Nah, ada satu lagi pesan dari Ibu. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share channel Ruang Siar Guru agar teman-teman kalian dan keluarga kalian di luar sana bisa ikut belajar bersama kita agar mereka tidak ketinggalan pelajaran ketika mereka belajar secara daring atau belajar secara online di rumah. Nah, sekian pembahasan dari Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.